Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konservasi. Konservasi merupakan suatu upaya yang dapat menghidupkan kembali vitalitas lama yang telah pudar, termasuk upaya konservasi bangunan kuno dan bersejarah. Peningkatan nilai-nilai estetis dan historis dari sebuah bangunan bersejarah sangat penting untuk menarik kembali minat masyarakat untuk mengunjungi kawasan atau bangunan tersebut. Bangunan konservasi. Konservasi adalah pelestarian atau pelindungan. Secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris yaitu conservation yang terdiri atas kata con dan serve yang memiliki pengertian upaya memelihara apa yang kita punya namun secara bijaksana. Konservasi arsitektur adalah penyelamatan suatu objek atau bangunan sebagai bentuk apresiasi pada perjalanan sejarah suatu bangsa, pendidikan, dan pembangunan wawasan intelektual bangsa antar generasi. Manfaat konservasi arsitektur: memperkaya pengalaman visual, memberi suasana permanen yang menyegarkan, memberi keamanan psikologis, mewariskan arsitektur, dan aset komersial dalam kegiatan wisata internasional. Sasaran konservasi arsitektur: mengembalikan wajah dari objek pelestarian, memanfaatkan objek pelestarian untuk menunjang kehidupan masa kini, mengarahkan perkembangan masa kini yang diselaraskan dengan perencanaan masa lalu, tercermin dalam objek pelestarian, menampilkan sejarah, pertumbuhan lingkungan kota dalam wujud fisik 3 dimensi. Kriteria dan dasar pertimbangan menetapkan objek konservasi. Yang pertama, estetika. Yang kedua, kejamakan. Yang ketiga, scarcity atau kelangkaan. Yang keempat, superlative atau keluarbiasaan. Yang kelima, historical atau peranan sejarah. Yang keenam, value. Yang ketujuh, function. Penerapan kriteria dan dasar pertimbangan objek konservasi pada Tugu Perdamaian. Tugu Perdamaian Nosarara Nosabatutu adalah tugu yang terletak di kawasan perbukitan Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Dibangun pada rentang tahun 1998 sampai 2000 sebagai simbol persatuan dan perdamaian masyarakat Sulawesi Tengah pasca konflik komunal yang terjadi di Poso. Tugu ini resmi menjadi kawasan wisata pada tanggal 11 Maret 2014. Estetika. Gong Perdamaian Nosarara Nosabatutu memiliki beberapa tulisan di setiap bagiannya. Pada bagian depan gong terdiri dari 3 bagian lingkaran dan 1 bagian yang menonjol keluar. Sedangkan pada bagian tengah gong yang menonjol keluar, terdapat gambar Pulau Indonesia dan di atas gong terdapat tulisan Undang-Undang Dasar 1945 dan terdapat beragam lokasi bersuah foto yang tersedia di area ini. Kejamakan. Tugu Perdamaian ini memiliki tujuan untuk mengingatkan kembali masyarakat dan generasi berikutnya agar tidak terulang lagi kekerasan sosial dan konflik di Sulawesi Tengah. Scarcity atau kelangkaan. Pada Tugu Perdamaian ini terdapat gong dengan simbol perdamaian, bertujuan sebagai dasar dalam membangun kebersamaan, kerukunan, dan mengajak seluruh komponen bangsa untuk ikut berperan aktif dalam mewujudkan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat di Sulawesi Tengah. Historical atau peranan sejarah. Pembangunan Monumen Gong Perdamaian Nusantara ini dilatar belakangi oleh keprihatinan atas terjadinya kekerasan sosial dan konflik di wilayah Sulawesi Tengah seperti Poso, Sigi, dan wilayah lainnya yang telah menimbulkan duka mendalam bagi masyarakat korban kekerasan sosial dan konflik di wilayah tersebut. Superlative atau keluarbiasaan. Tugu Perdamaian sendiri sudah menjadi landmark bagi Kota Palu. Letaknya yang berada pada ketinggian 250 mPl menjadikan lokasi Tugu Perdamaian ini sebagai tempat evakuasi warga saat gempa dan tsunami. Value atau nilai dari objek. Tugu Perdamaian terdiri dari 3 tingkat yang menggambarkan untuk tetap menjaga 3 keseimbangan dalam hidup manusia di dunia,
yaitu hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, hubungan antara manusia dengan manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Function atau fungsi dari objek. Tugu Perdamaian menjadi simbol serta monumen persatuan dan perdamaian masyarakat Sulawesi Tengah pasca konflik komunal yang terjadi di Poso. Selain simbol gong untuk menjaga perdamaian, di Bukit Tondo juga dibangun geraha yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul dan bermusyawarah, menjadi alternatif tempat rekreasi dan hiburan masyarakat di Kota Palu, sekaligus dapat berfungsi sebagai jalan evakuasi bila ada bencana tsunami. Konservasi penting dilakukan bagi bangunan bersejarah untuk menjaga nilai sejarah dari bangunan, serta untuk menjaga bangunan tersebut untuk bisa dipersembahkan kepada generasi mendatang. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.